Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan serangkaian kegiatan PPG dalam jabatan pada Kementerian Agama batch keempat dan mungkin juga batch kelima ya. Saya akan jelaskan secara detail karena saya sedang mengikuti juga PPG dalam jabatan Kementerian Agama pada batch keempat untuk mapel fikih ya. Ada 4 mata pelajaran yang dibuka. Yang pertama fikih, Al-Quran hadis, kemudian akidah akhlak, dan SKI atau sejarah kebudayaan Islam. Nah, saya mengambil mata pelajaran fikih. Oke guys, sebetulnya pada awal tahun 2025 itu saya tidak menyangka akan terpanggil dalam kegiatan PPG dalam jabatan. Kenapa? Karena saya itu ijazah manajemen pendidikan Islam yang notabene seharusnya sih sepertinya kalau tidak salah lebih linier ke tata usaha ya. Akan tetapi ternyata muncullah SK dari Kementerian Agama yang terbaru yang menyatakan bahwa ijazah kependidikan Islam atau KI dan juga MPI dilinierkan dengan mata pelajaran PAI dan tadi itu mata pelajaran agama. Kalau PAI kan mata pelajaran umum di sekolah umum ya. Kalau akidah, Al-Quran hadis, fikih dan SKI di khusus pada madrasah MI, MA, MTS gitu ya. Nah, singkat cerita saya tiba-tiba terpanggil di batch ketiga namun dinyatakan tidak lolos atau bukan tidak lolos, tidak terpanggil ya. Kemudian tiba-tiba di bulan November, pertengahan November sekitar tanggal 15 gitu, tiba-tiba notifikasi simpatika saya ke MSGTK saya berubah bahwa selamat Yudi Mansyah, Anda terpanggil PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch keempat. Masya Allah sekali kan. Yang awalnya tidak ngarep-ngarep atau apa, karena biasanya suka dinyatakan tidak linier lah dengan ijazah, tidak linier lah dengan mata pelajaran yang sekarang sedang diampu di sekolah dan macam-macam pokoknya, atau kurang jam mengajar, tiba-tiba dipanggil teman-teman. Oke lah, tanggal 16 saya menerima notifikasi dari Simpatika dan disitu harus menyiapkan persyaratan seperti penandatanganan fakta integritas di atas materai, kemudian mengisi formulir dan daftar ulang atau lapor diri ke LTTK yang bersangkutan dari mulai tanggal 18 sampai dengan 21 November. Gitu, Masya Allah gitu ya. Kita download tuh fakta integritasnya, kemudian diisi namanya biasa, formatnya sudah disediakan dari Kementerian Agama. Kita maju tinggal tanda tangan di atas materai. Kemudian juga harus melampirkan beberapa persyaratan. Yang pertama adalah ijazah, kemudian transkrip nilai. Ijazah terakhir tentunya saya pakai ijazah S1 ya, meskipun saya S2 tapi saya pakai ijazah S1 karena peruntukan dari PPG ini untuk ijazah S1. Jadi jangan coba-coba saya mah udah S2 loh mau pakai ijazah S2, jangan. Karena kualifikasi ini hanya untuk S1. Kalau kamu pakai S2 meskipun sama-sama linier, tapi kamu tidak akan diterima. Kenapa? Karena ini memang programnya disediakan untuk S1. Ingat ya, untuk S1 jangan coba-coba pakai ijazah S2 bagi S3. Berikutnya ijazah, transkrip nilai, kemudian fakta integritas, dan satu lagi surat keterangan sehat dari dinas kesehatan atau dari instansi kesehatan. Entah itu kamu mau dari puskesmas, dari rumah sakit umum daerah, dari RSUD kabupaten kah, kota atau provinsi. Tapi saya kemarin cukup menggunakan surat keterangan sehat dari kecamatan ya, dari puskesmas kecamatan atau puskesmas desa juga bisa sebetulnya. Dan ingat minta kepada kepada puskesmas, Pak tolong buatkan saya surat kesehatan untuk PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch keberapa yang lengkap ya. Itu penting banget. Kenapa begitu? Karena saya ketika membuat surat kesehatan yang pertama tuh hanya ditulis
surat kesehatan untuk PPG, gitu aja, nggak jelas untuk kegiatan PPG. Apakah PPG ada di beberapa instansi ya, di Kementerian Agama, di Dinas Pendidikan, Mendikdasmen ya. Jadi harus jelas kalau menurut saya ya. Nah, beres tuh tanggal 21, oke beres. Berikutnya di tanggal 26, tanggal 25-nya. Tanggal 25 kita mengadakan apa itu namanya? Oh ya, satu lagi. Di lapor diri juga diminta untuk melampirkan RPL khusus bagi mata pelajaran agama ya. Apa itu RPL? Rekognisi pembelajaran lampau. Jadi kamu harus mengumpulkan minimal 3 tahun administrasi pembelajaran, maksimalnya 6 tahun administrasi pembelajaran. Meliputi apa saja? Yang pertama, kamu harus memiliki semua SK atau surat keputusan kepala sekolah kamu atau yayasan kamu bahwa kamu mengajar dari tahun, misalkan saya dari tahun 2020 hingga tahun 2025. Itu kan 6 tahun tuh ya. Itu yang pertama, SK atau surat mengajar. Kemudian surat tugas, pembagian tugas. Kamu mengajar di mata pelajaran apa, jadwal mata pelajarannya bagaimana. Itu harus dikumpulkan dari 6 tahun maksimal ya. Minimalnya 3 tahun deh. Minimalnya 3 tahun. Kenapa? Ini menjadi SKS yang terbesar yang juga menentukan kamu nantinya lulus atau tidak dan terverifikasi atau tidak memenuhi syarat atau tidak. Jadi linearitas untuk sertifikasi ini menjadi titik tekan utama. Nah, setelah itu kamu juga mengumpulkan kalau kurikulum 2013. Jadi saya itu memang di masa transisi ya antara kurikulum 2013, kemudian juga kurikulum Merdeka dan kurikulum KBC atau kurikulum berbasis cinta. Pusing gak ya? Nah akhirnya saya mengumpulkan dari mulai kalau dulu makan KIKD, kemudian program tahunan, program semester, silabus, RPP gitu kan, dikumpulkan tuh. Karena memang saya dalam masa transisi. Di sisi lain dari tahun 2023 sampai ke sini, saya juga mengumpulkan kurikulum Merdeka dan kurikulum berbasis cinta. Masya Allah. Apa aja tuh? Biasa SK mengajar juga sama, kemudian apa itu CP atau capaian pembelajaran, kemudian TP tujuan pembelajaran, kemudian ATP alur tujuan pembelajaran, dan juga program tahunan, program semester, kemudian kalender pendidikan, kemudian alokasi waktu, rincian alokasi waktu pembelajaran, dan juga modul ajar yang di sini dibagi 2 semester, dan asesmen awal, kemudian juga asesmen formatif yang dilakukan sehari-hari, LKPD siswa, bahan ajar siswa, media siswa, bahan alat siswa, sarana prasarana, metode pembelajaran, bahan ajar, referensi buku bahan ajar, referensi buku tambahan, semuanya harus lengkap. Oke, masuklah tuh di Google Drive, lalu dimasukkan ke lapor diri. Itu baru lapor diri loh guys. Nah, singkat cerita beres tuh, alhamdulillah saya dinyatakan lulus atau dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan verifikasi RPL. Tanggal 26 November, tanggal 25 November itu ada Zoom dulu. Zoom pertama untuk persiapan mengadakan atau mengikuti kegiatan LMS. Itu diadakan oleh ketua jurusan saya di UIN Cirebon, diterima untuk PPG dalam jabatannya di UIN Cirebon, UIN Cyber Syekh apa gitu ya, pokoknya lupa lagi saya, pokoknya UIN SSC Cirebon. Nah, tanggal 26 nya setelah tanggal 25 itu mengikuti Zoom arahan bahwa bla 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 bla. Tanggal 26 adalah kegiatan pertama yang resmi diikuti oleh saya untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Apa tuh?
kita harus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan di LMS. Apa itu LMS? Manajemen System Learning atau Learning Management System atau sistem pembelajaran mandiri, guys. Dimana di dalam LMS itu ada yang pertama ada berapa ya? Ada 5 komponen yang harus kita ikuti. Yang pertama itu 6 komponen ya. Yang pertama kamu mengisi profil, isi profil kamu, kemudian foto, data dan nama lengkap semuanya selengkap mungkin, dan profil foto latar belakang merah, guys ya. Oke, latar belakang merah. Kemudian ukurannya ditentukan 2x3 dan 3x4. Kemudian kamu juga mengupload KTP dan itu nanti akan diverifikasi apakah KTP kamu sudah terdata di Disdukcapil atau belum. Apakah data kamu sesuai dengan ijazah? Apakah KTP kamu sesuai dengan ijazah dan transkrip nilai dan data-data dokumen lainnya? Oke. Berikutnya, setelah mengisi profil, kamu juga akan mengikuti modul 1, yaitu modul profesional tentang fikih. Kalau kalian mengambil fikih, ada juga yang tentang Al-Quran, hadis, SKI, dan akidah akhlak sesuai dengan mata pelajaran yang kamu tentukan. Nah, di modul profesional ini ada 8 topik yang harus kita ikuti. Setiap topiknya itu ada namanya assessment awal dulu ya, atau pretest dulu. Yang pertama, topik pertama itu tentang apa? Tentang zakat harta ya. Kamu pretest dulu, lalu hasilnya berapa? Maka keluar hasilnya, maka kamu harus membaca dalam sekian menit. Oh ya, setiap pretest mendapatkan 5 soal untuk waktu 10 menit, guys. Kemudian apa itu namanya tuh? Setelah kamu mengikuti LMS, apa namanya, tryout, kamu memiliki, kalau tidak salah sekali aja sih, sekali ini ya, sekali pretest berapa nilainya. Kemudian kamu membaca modul yang ada di dalam situ. Biasanya terdiri dari 3 hal yang harus kamu saksikan atau kamu baca. Yang pertama modul, topik pertama apa isinya, yaitu tentang zakat fitrah. Kemudian jurnal, kemudian juga video. Jadi banyak ya, jurnal, kemudian modul dan video yang harus kamu tonton. Berikutnya ada topik tadi yang pertama apa? Topik zakat profesi. Yang kedua ada zakat hasil sewa tanah pertanian. Yang ketiga ada bank konvensional, kemudian juga ada bank konvensional atau bank rente, kemudian juga nikah, tentang pernikahan, nikah mut'ah, nikah monogami dan poligami. Kemudian juga ada materi moderasi beragama, kemudian pendidikan inklusi dan bimbingan konseling untuk mata pelajaran fikih atau bimbingan supervisi ya, supervisi klinis maksud saya. Kemudian juga ada pendidikan karakter. Nah, di modul kedua yaitu modul pedagogik, kamu akan sama mengikuti apa itu namanya, pretest dulu, lalu keluar nilainya berapa. Oh ya, di modul pertama ada namanya TAM atau tes akhir modul. Kamu akan diberikan sebanyak, kalau tidak salah, 40 soal gitu ya, 40 soal. Dan alhamdulillah di 40 soal pertama ini di tes akhir modul saya mendapatkan nilai 88. Jadi alhamdulillah ya. Nah, setelah kamu menyelesaikan tes akhir modul atau TAM, tolong jangan asal ya, karena ini masuk ke nilai raport. Kamu punya 3 kali kesempatan buat mengerjakan. Kalau masih nilainya di bawah KKM yaitu 75, kerjakan terus sampai kamu mendapatkan nilai yang maksimal. Berikutnya modul kedua, modul pedagogik. Kamu akan sama mempelajari 8 topik. Di dalamnya setiap topiknya ada pretest dulu, kemudian membaca jurnal, modul dan juga video. Kemudian biasanya kalau di modul kedua ini, oh ya,
Di setiap modul ada tugasnya guys, ada tugas mandiri dan ada tugas refleksi ya, atau tugas terstruktur. Tugas mandirinya apa tuh? Kamu memilih salah satu topik, kemudian juga apa itu namanya, menjelaskan topik tersebut dan apa tantangannya serta apa yang bisa kamu kerjakan atau bisa kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kamu mengajar. Yang kedua, kamu diminta untuk membuat rencana tindak lanjut terkait dengan materi fikih yang tadi ya. Oke, lanjut ke modul kedua tadi. Modul kedua, modul pedagogik. Sama tadi ada tes akhir, pretest, kemudian membaca modul, kemudian membaca jurnal, kemudian melihat video, kemudian tugas mandiri, tugas refleksi atau tugas terstruktur, sama juga mengerjakan membuat peta konsep dan lain-lain. Topiknya terkait topik apa di modul kedua, sama ada 8 topik. Saya bacakan sebutkan sehafalnya saya saja ya. Di antaranya adalah ada topik model pembelajaran deep learning, kemudian pembelajaran bermakna, ada joyful learning, meaningful learning, mindful learning, kemudian juga ada materi TPACK atau technological knowledge, pedagogical knowledge, content knowledge gitu ya. Kemudian ada topik lagi yang namanya topik apa itu namanya, PBL atau problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Ada juga PJBL atau project based learning gitu ya, atau pembelajaran berbasis project dan lain sebagainya. Berikutnya di modul ketiga, ada juga TAM atau tes akhir modul. Kemudian tugas biasa, tugas mandiri dan tugas terstruktur atau refleksi, rencana tindak lanjut. Dan itu filenya dalam bentuk PDF ya, dimasukkan ke LMS yang sudah disediakan atau di link yang sudah disediakan. Berikutnya juga yang harus dikerjakan adalah modul ketiga, yaitu modul apa tuh yang namanya tuh ya. Yang pertama kan modul profesional, kedua pedagogik, ketiga itu modul perangkat pembelajaran guys. Bagaimana kamu cara menyusun pembelajaran? Biasa kalau di sini tidak ada tes akhir, tidak ada pretest dan tidak ada juga tes akhir modul, tidak ada yang untuk yang ketiga ini. Hanya membaca jurnal, kemudian membaca modul, melihat video, kemudian mengerjakan tugasnya. Untuk topik-topiknya ada beberapa topik yang saya ingat. Yang pertama ada bagaimana cara membuat TP, CP, ATP, kemudian pendekatan pembelajaran, kemudian pendekatan metode pembelajaran. Ada macam-macam metode, ada metode tadi ya, metode Jigsaw misalkan, kemudian juga TPACK dan lain-lain. Pembuatan CP, ATP, formatnya bagaimana, pembuatan modulnya bagaimana, komponen yang harus dimasukkan juga apa saja, di situ lengkap banget plus dengan contoh-contohnya. Oke, dapat dipahami ya. Kemudian kurikulum berbasis cinta, kemudian kurikulum deep learning, atau kurikulum merdeka. Di situ kamu pelajari di perangkat pembelajaran. Nah, setelah itu kamu akan mengikuti induksi ya. Apa itu induksi? Lebih ke persiapan untuk tryout, kemudian juga pendalaman pembelajaran, pendalaman materi yang kita akan dibimbing oleh 10 guru besar guys. 10 guru besar dibimbing itu melalui Zoom. Kita akan Zoom meeting atau Google Meet meeting gitu ya, selama 2 jam per harinya. Biasanya dari jam 9 sampai jam 11, biasanya dari jam 10 sampai jam 12 gitu ya. Akan dibagi 2 kelas, ada kelas 1, kelas 2, dan kelas berapa mungkin tergantung jurusannya. Kemudian kamu dibimbing nih, dijelaskan materi fikih itu apa, kemudian materi pedagogik itu apa, kemudian materi perangkat pembelajaran itu apa, dijelaskan. Lalu di hari keempatnya ada tryout, persiapan tryout atau bedah kisi-kisi nilai, bedah kisi-kisi ujian ya.
uji pengetahuan. Nah, setelah itu kamu akan juga mengikuti simulasi, bukan simulasi, mengikuti tryout selama 2 hari. Kalau saya tryoutnya itu dari tanggal induksi dari tanggal 26 dari tanggal 26 Desember sampai dengan 29 Desember induksi. Kalau untuk pembelajaran modulnya saya dari tanggal 26 November sampai terakhir kemarin tanggal 20 Desember ya. Masya Allah, lama banget memang, tanggal 22 Desember. Tanggal 26 nya induksi, tanggal 30 nya dan tanggal 31 itu saya sekarang akan melaksanakan tryout, dan saya sekarang sedang mengikuti tryout ya. Oke, doakan mudah-mudahan dapat nilai yang terbaik. Dan nanti saya belum bisa menceritakan lebih lanjut karena belum dilakukan, yaitu akan ada 2 fase lagi. Yang pertama adalah UKIN, uji kinerja, membuat video UKIN, kemudian penilaian video UKIN, edit, kemudian penguploadan selama 30 menit ya untuk durasi video yang dieditnya. Videonya apa saja isinya, yaitu pembelajaran yang kita lakukan sesuai dengan modul ajar yang sudah kamu buat atau yang sudah saya buat, yang sudah di-storekan ke LMS selama 30 menit videonya, dari mulai pembuka sampai ke penutup pembelajaran. Dibuat sebagus mungkin. Maaf ya. Dibuat sebagus mungkin, oke ya. Nah, setelah itu nanti akan menjalani UP atau uji pengetahuan. Kemudian kalau itu berbasis online selama 120 menit, 50 pertanyaan. Nanti kita akan ceritakan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Tunggu part berikutnya karena saya masih menjalani tryout. Nanti part kedua lebih lengkap lagi sampai ke bagaimana cara simulasi UKIN dan UP atau uji pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.